Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1060. Walaupun jarak antara Luo Xiu dan Su Senji dengan kaum darah iblis masih sangat jauh, namun kekuatan perasaan seorang Raja Dewa tingkat 9 bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Sang pemimpin kaum darah iblis, seorang wanita berbaju darah, melirik ke arah mereka berdua dengan sorot mata dingin. Aura pembunuhan memancar tajam. Seorang Raja Dewa yang menapaki jalan pembunuhan, jauh lebih mengerikan daripada Raja Dewa biasa. Namun, setelah merasakan bahwa kekuatan Luo Xiu dan Su Senji tidak terlalu tinggi, sang pemimpin hanya mengerling ringan, lalu memerintahkan Raja Dewa Tiansa yang berada di sisinya, "Tiansa, bunuh saja kedua bocah itu. Jangan sampai mereka mengganggu urusan besar kaum darah iblis." "Baik, Ketua." Raja Dewa Tiansa membungkuk dengan hormat, lalu segera melepaskan kekuatan kesadarannya, menyapu ke segala arah. Saat tatapannya menangkap sosok Luo Xiu, ekspresinya langsung berubah menjadi penuh kegembiraan. "Luo Xiu, hahaha, ada jalan ke surga kau tidak pilih, malah nekat masuk ke gerbang neraka. Di medan rahasia milik klan Dewa Perang, kau pasti mengumpulkan banyak harta, bukan? Hari ini, semua itu akan menjadi milikku." Dengan langkah berat, Raja Dewa Tiansa maju ke depan. Ia masih mengingat dengan jelas di makam generasi ke-8 penguasa reinkarnasi, karena penghalang formasi agung, mereka, para Dewa Iblis tingkat 9, tidak bisa menembus masuk. Hanya Luo Xiu yang berada di dalam. Sejak saat itu, Raja Dewa Tiansa sudah menduga, bocah ini pasti memiliki harta besar, sesuatu yang cukup kuat untuk menahan tekanan dari formasi agung penahan langit. Hanya seorang Dewa Iblis tingkat 9 awal berani membual di depanku. Belum sempat Luo Xiu bergerak, Su Senji sudah lebih dulu bertindak. Ia mengangkat tangannya, memanggil pedang dan belati dewa. Dalam sekejap, dua arus energi, satu berbentuk naga pedang, satu lagi naga belati menerjang seperti badai, memenuhi langit dengan kekuatan pemotongan dan tusukan yang menakutkan, menyelimuti Raja Dewa Tiansa dari segala arah. "Dasar bocah, cari mati." Raja Dewa Tiansa marah besar. Ia segera mengeluarkan alat pertahanan untuk menahan serangan itu. Lalu dengan satu gerakan telapak tangan, ia memadatkan energi pembunuhan yang mengerikan, menghantam ke arah Su Senji. Namun Su Senji juga bukan orang biasa. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya ilahi. Dengan tubuh sucinya yang diklaim kebal terhadap segala hukum, energi pembunuhan yang menghantam dirinya langsung hancur dan menghilang, bagaikan kabut yang tersapu angin. Melihat ini, wajah Raja Dewa Tiansa langsung berubah. Belum sempat ia bereaksi, bayangan Luo Xiu sudah melesat ke belakangnya. Sebuah pukulan keras dilayangkan sederhana namun penuh kekuatan penghancur. "Raja Dewa Tiansa, kau belum pernah dengar, kalau bertemu orang setelah 3 hari, kau harus memandangnya dengan mata baru." Satu pukulan saja cukup membuat Raja Dewa Tiansa, seorang Dewa Iblis tingkat 9, muntah darah, tubuhnya terlempar berguling-guling sejauh belasan mil. Namun, Luo Xiu tidak mengejar. Sebaliknya, tatapannya menjadi serius, menoleh ke arah danau kematian. Dari sana, ia merasakan sebuah aura mengerikan yang amat luar biasa, kuat hingga membuat jantung bergetar ketakutan. Di saat itu, Luo Xiu langsung paham. Kemungkinan besar, karena ia memindahkan altar kematian di pusat danau kematian, ia telah membangunkan keberadaan mengerikan yang selama ini tertidur di dalam sana. Kalau ini memang makam dari generasi kedua penguasa reinkarnasi, maka wajar saja ada makhluk kematian luar biasa kuat yang menjaga danau kematian. Memikirkan itu, Luo Xiu segera menggerakkan kekuatan sihirnya. Di antara alisnya, sebuah celah kecil terbuka. Dari dalam celah itu, altar kematian yang disegel mulai aktif. Sinar hitam pekat melesat dari alisnya, mengarah lurus ke Raja Dewa Tiansa. "Keparat, kau berani menyerangku secara diam-diam." Raja Dewa Tiansa meraung marah. Ia mengangkat tangan dan menghancurkan sinar hitam itu. Ia tertawa dingin, "Hanya serangan kecil seperti ini. Kau pikir bisa melukaiku? Kalau aku serius, bocah seperti kau tinggal kutekan dengan satu jari saja." Namun tanpa ia sadari, saat ia menghancurkan sinar hitam tadi, aura altar kematian itu sudah melekat di tubuhnya. Luo Xiu tidak punya niat sedikit pun untuk bertarung lama-lama. Dengan kekuatan hukum ruang dan kecepatan yang digabungkan, tubuhnya langsung berubah menjadi seberkas cahaya, melesat cepat menuju cakrawala. "Wei, saudara Luo, kenapa kau kabur?" Su Senji yang sudah bersiap meluncurkan serangan berikutnya, mendadak melongo saat melihat Luo Xiu tiba-tiba kabur secepat kilat. Dalam pikirannya, Raja Dewa Tiansa ini hanyalah Dewa Iblis tingkat 9 awal.
Dengan kekuatan gabungan dirinya dan Luo Xiu, bahkan kalau harus bertarung satu lawan satu pun, ia merasa yakin bisa menang, meski harus bersusah payah. Karena itu, ia sangat tidak mengerti mengapa Luo Xiu justru memilih kabur tergesa-gesa. Namun, sesaat kemudian, mata Su Senji bersinar tajam, seolah tersadar. Benar juga, saudara Luo pasti khawatir pemimpin kaum darah iblis turun tangan. Kalau sampai berhadapan dengan Raja Dewa tingkat 9, bahkan jika kami berdua bekerja sama, kami tetap akan kalah. Memahami situasinya, Su Senji pun tak ragu lagi. Tubuhnya berubah menjadi cahaya, mengejar ke arah kepergian Luo Xiu. Dua sosok itu, satu di depan satu di belakang, terbang dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan Raja Dewa Tiansa sendirian, berdiri bengong di tempat. Raja Dewa Tiansa menatap ke langit kosong dengan ekspresi bingung. Apa, benar mereka takut pada kekuatanku sehingga sampai harus kabur begitu? Saat Raja Dewa Tiansa kembali, wajah dingin sang pemimpin wanita kaum darah iblis tampak jelas menunjukkan ketidakpuasan. Maaf, Ketua, kedua bocah itu bergerak terlalu cepat. Saya tidak mampu mengejar mereka, kata Raja Dewa Tiansa dengan hati-hati. Dalam kaum darah iblis, mereka yang menapaki jalan pembunuhan sudah terbiasa bertindak kejam. Meskipun Raja Dewa Tiansa adalah seorang tetua, ia tahu betul bahwa jika sampai menyinggung pemimpin wanita ini, ia bisa saja ditebas mati di tempat dan tidak akan ada satu orang pun yang membelanya. Sang pemimpin wanita mendengus dingin. Baru saja ia hendak berbicara lagi, tiba-tiba alisnya berkerut. Ada aura aneh di tubuhmu, katanya tajam. Boom! Pada saat itu juga, dari arah danau kematian, meledak sebuah kekuatan mengerikan yang meliputi langit dan bumi. Awan hitam bergulung deras, dan dari dalamnya, sebuah wajah raksasa perlahan muncul dingin, tanpa emosi. Kalian mencuri harta karunku. Suara berat itu bergema sebelum awan hitam semakin memadat, membentuk sosok seorang pria bertubuh besar, mengenakan zirah dewa berwarna merah darah. Berbeda dengan makhluk mayat hidup kebanyakan yang tampak mengerikan, pria ini justru tampak seperti manusia biasa, hanya saja tubuhnya sepenuhnya kehilangan tanda-tanda kehidupan. Harta karun, wanita pemimpin kaum darah iblis mengerutkan kening. Di dalam hatinya, perasaan buruk menyelinap kuat. Ia akhirnya sadar dari mana aura aneh di tubuh Raja Dewa Tiansa berasal. Beberapa waktu lalu, ketika mereka berusaha menyeberangi danau kematian, mereka memang sempat melihat sebuah altar yang dipenuhi kabut kematian di tengah danau. Aura altar itu persis seperti yang kini melekat di tubuh Raja Dewa Tiansa. Dan Raja Dewa Tiansa baru saja bertarung dengan dua bocah itu, jelas aura altar itu menempel saat pertempuran tadi. Semua potongan itu tersusun cepat dalam pikirannya. Namun, meskipun ia kini memahami situasinya, semuanya sudah terlambat. Penjaga danau kematian tak memberikan kesempatan berbicara. Baginya, yang ada di hadapannya adalah pencuri yang telah mengambil altar kematian. Beraninya kalian berani-beraninya menipu kaum darah iblis. Wajah sang pemimpin tetap dingin, tapi dalam hatinya amarah membara. Kini, mereka menghadapi serangan dari dua arah: penjaga danau kematian dari belakang dan naga hitam yang masih mereka kepung di depan. Penjaga danau kematian memancarkan aura Dewa Kaisar tingkat 9. Meski kekuatannya sedikit melemah akibat kematian dan lamanya tertidur, namun masih sebanding dengan Raja Dewa tingkat 9 puncak. Bahkan demikian, kekuatannya tetap mengerikan. Sementara sang pemimpin kaum darah iblis sendiri hanya berada di tingkat menengah Raja Dewa 9. Semua mundur. Tanpa ragu, sang pemimpin wanita mengeluarkan perintah. Ia tahu betul, jika mereka bertarung di sini, mungkin ia bisa lolos. Namun pasukan elit yang ia bawa pasti akan hancur seluruhnya. Kehilangan itu akan mengguncang fondasi kaum darah iblis sendiri. Dari jauh, di puncak sebuah gunung, Luo Xiu berdiri memandang semua ini dari kejauhan. Altar kematian yang sebenarnya sudah ia segel rapat dalam samudera kesadarannya dengan lapisan demi lapisan formasi. Penjaga danau kematian sama sekali tidak mampu melacaknya. Di samping Luo Xiu, Su Senji berdiri dengan wajah terbelalak. Saudara Luo, kau benar-benar kejam juga ya. Barulah kini ia paham mengapa Luo Xiu tadi mendadak kabur begitu cepat. Su Senji pernah mendengar tentang penjaga danau kematian, sosok mengerikan yang nyaris abadi di dalam wilayah danau. Walaupun tubuhnya hancur, ia tetap bisa membentuk dirinya kembali dari kabut kematian. Pantas saja Luo Xiu lari secepat itu. Hei, saudara Luo, kau sebenarnya tadi di tengah danau ngapain sih? Sampai-sampai penjaga danau kematian itu sampai bangkit. Su Senji bertanya penuh rasa ingin tahu. Dari yang kutahu, penjaga danau biasanya hanya bangkit kalau ada Dewa Kaisar tingkat 9 lewat. Luo Xiu hanya meliriknya dengan datar dan berkata, aku tidak melakukan apa-apa. Kalau ada yang berbuat, dia pasti tahu sendiri apa yang sudah dilakukannya. Mendengar nada sindiran itu, Su Senji langsung menggaruk kepalanya dan tertawa kering, pura-pura tidak mendengar apapun. Sikapnya benar-benar tanpa malu. Yuk, kita jalan lagi. Kalau ketahuan oleh sang pemimpin kaum darah iblis, urusan bisa panjang, kata Luo Xiu sambil tersenyum tipis, lalu melangkah menembus kedalaman tanah suci.
Su Senji buru-buru mengejar, lalu berbisik dengan penuh rahasia, "Saudara Luo, kau mungkin belum tahu. Aku pernah dengar kabar rahasia, bahwa tanah suci ini sebenarnya ditinggalkan oleh penguasa reinkarnasi generasi kedua. Bahkan, ada yang bilang ini adalah makamnya." Su Senji berharap Luo Xiu akan kaget mendengar berita menggemparkan ini. Namun Luo Xiu hanya berjalan santai, tanpa menunjukkan ekspresi keterkejutan sedikit pun. Sebenarnya, Luo Xiu sudah sejak lama menebak hal ini. Baginya, sosok seperti penguasa reinkarnasi, sehebat apapun, sudah bukan lagi sesuatu yang mampu menggetarkan hatinya. Keteguhan batinnya sudah jauh melampaui anak-anak muda seumurannya. Berbeda dengan Su Senji, meski dia memiliki tubuh suci yang luar biasa, ketika membahas nama penguasa reinkarnasi, tetap saja ada rasa hormat dan kekaguman mendalam. Bagi para petarung sejati, nama-nama seperti penguasa reinkarnasi dan langit tertinggi adalah lambang puncak kekuatan sejati legenda yang abadi sepanjang zaman. Su Senji melanjutkan, sambil menjelaskan kepada Luo Xiu, bahwa tanah suci ini terbagi menjadi 6 wilayah besar. Wilayah pertama adalah dataran kehidupan, tempat di mana Luo Xiu pernah bertemu naga emas berjari 5. Wilayah kedua adalah danau kematian. Wilayah ketiga adalah lembah waktu. Wilayah keempat adalah lautan ruang. 4 wilayah ini masing-masing mewakili prinsip utama, kehidupan, kematian, waktu, dan ruang. Sedangkan 2 wilayah terakhir adalah tanah reinkarnasi dan makam penguasa reinkarnasi. Konon, selama ribuan tahun, ada orang yang berhasil menerobos masuk ke tanah reinkarnasi, tapi belum pernah ada satupun makhluk hidup yang berhasil mencapai makam penguasa reinkarnasi. Keberadaan wilayah ke-6 itu masih menjadi misteri penuh bisik-bisik di dunia para ahli, tanpa ada yang benar-benar bisa membuktikannya. Bersambung.